Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 1 ayat yang ke-20 sampai 23. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Judul renungan kita hari ini adalah Makna Hidup Bersama Tuhan, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, tidak ada gambaran yang lebih kuat tentang kasih Tuhan untuk kita, selain dari kerelaan Tuhan Yesus turun dari tahta, menjadi manusia dan tinggal di tengah dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia membawa hadiah istimewa, yaitu kasih karunia Tuhan yang sempurna, dan kerinduannya yang mendalam untuk bertemu dengan kita. Bayangkan sejak peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus, sebelum dia ada di antara kita, dia adalah roh. Seperti Allah Bapa dan Roh Kudus, dia tinggal di segala ruang dan waktu, dia bersekutu dengan Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyerahkan keberadaannya, supaya hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Dia rela menjadi roh supaya kita bisa mengenal kasih-Nya. Dia datang membawa kasih karunia bagi kita. Tuhan Yesus adalah hati Allah, yang dipersonifikasikan dengan sempurna. Dalam segala hal yang Dia lakukan, Dia dengan jelas menunjukkan belas kasihan Tuhan, anugerah, keadilan, penebusan dan penyedia bagi umat-Nya. Dia adalah pusat dari sejarah manusia. Kita melayani satu-satunya Raja, yang akan menyerahkan nyawanya sendiri bagi umat-Nya, yang tak layak dan pemberontak.
Kita melayani satu-satunya Tuhan, yang menanggalkan haknya di surga, dan merendahkan diri untuk kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melayani Tuhan yang penuh kasih yang sempurna. Anda bisa melihat kehidupan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan mengetahui bahwa Tuhan rindu bertemu dengan Anda. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, supaya Anda bisa menerima penebusan, dan supaya hubungan dengan Bapa Surgawi dipulihkan. Tidak diragukan lagi, bahwa Dia akan menemui Anda tepat di tempat Anda berada. Saat ini juga, pengorbanan Tuhan Yesus teramat besar, sehingga Anda bisa memperoleh persekutuan yang sejati dengan Allah. Sahabat Suara Kasih, semoga Anda menemukan makna dari duduk bersama Kristus di surga. Semoga Anda mengejar semua kepenuhan hubungan yang diberikan kepada Anda, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Semoga kedatangannya ke bumi dapat menunjukkan kuasanya dalam hidup Anda. Marilah kita renungkan, luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan hari ini, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Berjalanlah seperti Dia berjalan, dan alami hari ini dengan kepenuhan hidup, yang hanya berasal dari Bapa Surgawi, yang penuh kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.